Jalannya gimana untuk menuju hidup yang tidak sepi tadi, hidup yang aku dan kau tadi. Ada 3 tangga untuk masuk ke hidup level misteri. Fase admiration, fase reflection, dan fase exploration. Jadi ketika bertemu seseorang, yang pertama hargailah dia, kagumilah dia dengan segala keunikannya sebagai manusia, itu admiration. Setelah itu reflection. Renungilah keberadaannya dalam perspektifmu. Setelah itu exploration. Hiduplah bersama, tenang, damai, saling menguntungkan, saling membahagiakan, saling menyenangkan. Jadi tahapnya 3. Admiration, reflection, exploration. Jadi baru di situ nanti ada communion, yang puncaknya nanti namanya cinta. Jadi kalau pakai teori ini, cinta pada pandangan pertama itu tidak ada. Pada pandangan pertama yang ada admiration. Mungkin kamu kagum karena wow kok titik-titik, lanjutin sendiri. Loh, yang bikin kamu wow kan macam-macam, nanti kalau tak sebut kan beda-beda. Karena setiap orang kan, ini kan urusan tes, urusan selera, seleranya beda-beda. Ya meskipun ada orang yang ngomong, seleramu rendah. Itu rendah bagimu, tinggi bagi yang lain. Kenapa? Kalau katanya Gadamer kan satu-satunya yang tidak bisa digugat itu selera. Alah, dangdut aja kampungan. Loh, dangdut kampungan menurut siapa? Alah, musik jazz, musik tidak jelas. Itu menurut siapa? Ya kan, yang tidak kampungan apa? Bagi orang kampung, kamu ke kampung bawa musik rock, bawa musik blues, musik jazz, ya itu yang dianggap itu musik apa? Jadi selera itu kan tergantung. Admiration itu pandangan pertama. Hargai dia dalam keunikannya. Ada kekaguman. Kalau tidak ada kekaguman, tidak akan ada misteri. Misteri itu diawali dari kekaguman. Wow, tadi ada kagetnya. Wow, kok begini ya? Pandangan pertama. Setelah itu mikir, kok aku terbayang-bayang terus ya? Apa ya cocok aku sama dia? Ya kan baru dipikir. Ya pertanyaan pentingnya, apa ya mau dia sama aku? Ya, itu reflection. Kalau sudah, baru exploration. Hasil refleksi tadi diwujudkan. Ayolah tanding. Kan gitu. Ayo dijalani. Kalau memang sayang, dipraktekkan sayangnya. Kalau memang suka, ditunjukkan sukanya. Exploration. Jadi level-level menuju communion. Communion itu karena, kenapa sih harus ada communion? Karena kita tidak bisa eksis sendirian. Kamu jadi manusia itu tidak bisa jaya sendirian, gagal sendirian, sumpek, tidak bisa, selalu melibatkan orang lain. Ketika kamu meraih status kaya, itu hanya mungkin terjadi kalau ada orang lain punya status miskin. Kamu merasa cakep, itu berterima kasihlah pada yang selalu ada orang lain kan. Maka kepenuhan eksistensialmu kalau kamu ada dalam komunion. Hidup bersama orang lain dengan aku dan engkau. Bukan lagi aku dan dia. Itu salah satunya. Jadi eksistensialismenya beda sama filosofi yang lain. Yang cenderung egois. Tapi di Marcel ini tidak. Kebersamaan dengan yang lain. Kalau kayak Heidegger, kayak Sartre itu kan pinginnya eksis sendiri, peduli amat dengan yang lain, bahkan orang lain itu neraka.
Kalau di Marcel sebaliknya, enggak. Justru kita enggak bisa eksis jadi manusia sejati tanpa manusia yang lain. Namanya komunion tadi. Jalannya admiration, reflection, exploration. Ini sebenarnya jalan ini universal. Sama ilmu juga begitu. Admiration, kekaguman, rasa ingin tahu. Kemudian reflection, terus kita berpikir. Terus exploration, kita mengeksplorasi. Jadi jalannya sama kayak jalan ketemu misteri tadi untuk ilmu pengetahuan. Terus, nah puncaknya komunion paling ideal, aku dan kau tadi nanti disebut cinta. Dalam cinta itulah being jadi utuh. Being itu manusia yang sadar tadi. Jadi kalau kita bisa menjalin hubungan aku dan engkau secara perfect, secara sempurna, akan lahir cinta. Dalam cinta itu yang ketemu aku berjumpa dengan engkau. Person dengan person. Kalau di Marcel cinta itu sifatnya calling, panggilan jiwa. Orang sejahat apapun itu punya, dalam diri sebenarnya ada calling, ada panggilan butuh yang lain. Makanya kadang-kadang penjahat-penjahat itu kan juga punya ajudan, punya asisten, punya tangan kanan, punya tangan kiri. Karena tidak mungkin dia sendirian. Ada panggilan untuk menemukan engkau. Jadi mencintai selalu mengandung keinginan, permohonan kepada sesama. Dalam cinta, aku memohon kepada engkau dan engkau memohon kepada aku. Kalau cinta itu kan, aku butuh kamu, kamu butuh aku. Jadi kita sama-sama membutuhkan apa? Membutuhkan kehadiran yang lain. Kehadiranku belum utuh sebagai manusia sebelum engkau hadir. Kalau dulu yang ingat waktu filsafat cintanya Plato bahkan menggambarkannya artifisial sekali. Menggambarkannya itu bahwa dulu jiwa manusia itu jadi satu terus dibelah jadi dua. Nah sekarang hidup di dunia sekarang ini nyari pasangan yang dulu kita dibelah itu. Yang laki-laki nyari perempuan itu nyari pasangan hidup itu sudah ditetapkan dulu zaman azali, terus kita dulu sudah gandeng tapi terus dipisah. Nah sekarang kita nyari gandengan lagi. Nah, itu Plato, bisa kembali ke filsafat cintanya Plato. Cuma kalau di Marcel penjelasannya lebih smooth bahwa enggak, kita itu memang butuh yang lain. Ada panggilan jiwa untuk mencintai yang lain. Yang lain juga ada panggilan jiwa untuk mencintai kita. Di situ nanti terjalin komunion. Kehidupan bersama yang saling menguntungkan. Oke. Lawannya ego. Jadi hati-hati bagi yang sedang jatuh cinta, musuhmu adalah ego. Ego itu kamu tidak membuka diri tapi kamu menutup dirimu dari yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, saya baca ya, di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, kita bisa cek kehadiran kita sudah efektif apa belum, sudah memanusiakan manusia atau belum. Dari mana ego kita masih kuat? Enggak? Kalau ego kita masih kuat, berarti masih ada jarak dengan yang lain. Kalau masih ada jarak, ya berarti levelnya belum level kehadiran, belum level cinta.
Jadi untuk bisa ketemu komunion yang sejati, kita harus membuka diri seterbuka-bukanya, biar yang lain masuk, yang sana juga membuka dirinya. Tidak ada ego yang tersembunyi, tidak ada hasrat-hasrat tersembunyi, keinginan-keinginan tersembunyi. Baru dari situ terjadi komunion. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, langsung ke sini. Cinta punya 4 karakter. Tadi kan berarti cinta itu puncaknya komunion tadi, syaratnya 4. Yang pertama disposability, yang kedua receptivity, yang ketiga engagement, yang keempat fidelity. Ini beda sama Erich Fromm dulu ya, sama-sama 4. Jadi untuk ngecek itu cinta beneran apa tidak, yang pertama adalah disposability, kerelaan, kesediaan untuk terbuka dan membiarkan orang lain masuk. Kalau masih ada, kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku loh ya, kamu kan cuma pacar, ya berarti belum cinta. Kamu tidak usah terlalu masuk-masuk dalam hidupku. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Itu masih ego. Belum dispose, belum terbuka. Terus yang kedua, receptivity. Selain membuka diri lebar-lebar, juga menerima orang lain, ya silahkan. Kamu bukalah dirimu lebar-lebar, biar aku bisa masuk. Aku juga membuka dirimu lebar-lebar, biar kamu bisa masuk. Itu receptivity. Lawannya egoisme. Kalau egoisme masih kukuh dengan dirinya masing-masing. Udahlah, kamu jangan cerewet tentang urusanku. Urusi aja urusanmu. Urusan kita kan cuma malam minggu apel selesai, kan gitu aja. Yang lain enggak. Berarti belum cinta. Kalau cinta harus ada receptivity, ada penerimaan. Dan yang ketiga, engagement. Engagement itu keterlibatan. Kalau dalam Erich Fromm dulu mungkin kepedulian. Kepedulian itu, ya aku terbuka, ya aku menerima dirimu apa adanya. Tapi kadang-kadang kamu melenceng deh. Tak ingetin, jangan melenceng. Hidup itu yang baik-baik saja. Nah, ini berarti kita terlibat, tidak cuek dengan yang kita cintai. Kita peduli, itu engagement. Dan yang keempat, fidelity. Fidelity itu setia. Ya, ini di antara nyawa teorinya Marcel itu fidelity, kesetiaan. Setia itu bukan berarti pokoknya aku tidak akan ke lain hati sampai kapanpun. Ya, antara lain itu, tapi tidak semata-mata itu. Setia itu yang terutama adalah siap untuk menanggung segala efek, resiko, dampak perjalanan yang harus dilalui, susah, senang, sedihnya ditanggung bareng-bareng. Itu fidelity. Ndak kalau seneng-seneng tok, mau sama pasangannya, tapi juga dalam situasi apapun. Itu namanya setia. Jadi tidak semata-mata setia itu pokoknya aku ndak akan ke lain hati, ndak. Mendekatnya kalau pas seneng-seneng, ndak begitu. Anytime, kapanpun, dalam situasi apapun setia. Tetap terlibat, tetap terbuka, dan tetap menerima. Jadi 1, 2, 3 itu dalam situasi apapun dijalankan. Kalau 4 karakter ini hidup, itulah cinta. Kalau 4 karakter ini belum hidup atau tidak hidup, bisa dipertanyakan lagi itu benar-benar cinta apa
pencitraan. Ben ketok nek duwe pacar misalnya. Apa sekedar wah ini saya sudah umur Pak, harus segera dapat jodoh, wis kesuwen mikir gitu-gitu, ada yang mau ya sudah gitu. Ya mungkin lama-lama akan tumbuh rasa cintanya. Cara memupuknya, pupuklah rasa kerelaan, keterbukaan, kemudian penerimaan. Terimalah dia apa adanya, dia menerimamu apa adanya. Tapi juga berkembanglah bersama. Jangan mandek, saling peduli. Kemudian setialah, menempuh perkembangan bersama itu liku-likunya banyak. Maka salinglah setia. Itu baru disebut cinta. Kalau selama ini kita ngomong cinta itu kan titik tekannya pada emosinya, pada rasanya. Kalau di filsuf eksistensialis enggak. Pada ekspresi eksistensialnya. Cinta yang eksistensial itu membawa 4 karakter itu tadi. Disposability, receptability, engagement, dan fidelity.